Ini pakai bahan-bahannya yang ekonomis dan juga simple ya. Hampir semua bahannya ini bisa dibeli di minimarket. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Hello, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin dessert ya, kita akan bikin chocolate dessert box. Nah, jadi kan banyak juga yang request dan pastinya yang hari ini kita akan bikin ini pakai bahan-bahannya yang ekonomis dan juga simple ya. Hampir semua bahannya ini bisa dibeli di minimarket. Dan untuk tepungnya pastinya hari ini aku akan pakai tepung segitiga biru dan juga tepung kunci biru ya. Pasti bu-ibu di rumah juga udah pada nyetok gitu kan, jadi kita tinggal bikin aja. Oke, jadi biasa kalau misalnya kita membuat dessert box gitu, dalam satu dessert box itu biasa terbagi jadi beberapa komponen yang ketika nanti kita makan bareng itu tuh kombinasinya pastinya enak ya. Jadi nggak cuman flat hanya bolu sama krim doang, itu kan a bit flat. Nah, hari ini kita akan bikin jadi totalnya 4 komponen. Yang pertama pastinya kita akan bikin sponge cake-nya yang rasa coklat. Lalu yang kedua kita akan bikin whipped ganache, ini jadi kayak coklat mousse-nya gitu ya, atau enggak krim coklatnya. Dan juga kita akan bikin fla kopi, ini akan ada jadi kombinasi rasanya tuh ada kopi juga sama coklat, itu kan cocok ya. Cuman kalau si fla kopinya ini kalian mau ganti pakai whipped cream polos misalnya, itu juga bisa ya. Dan yang terakhir ini opsional juga, kita akan bikin yang namanya crumble ya. Jadi ini akan memberikan tekstur tambahan, dan crumble-nya ini aku akan kasih rasa kelapa. Jadi kalau kalian gak mau capek-capek bikin crumble, tinggal beli aja biskuit rasa kelapa atau biskuit rasa coklat atau spekulas gitu ya, tinggal dihancurin, nanti kita tinggal masukin aja. Oke, yang pertama ini kita akan bikin dulu komponen yang nanti didieminnya perlu paling lama ya. Kita akan bikin yang namanya whipped ganache. Biasa ini kan ganache tuh tahu ya, yang percampuran antara krim dan juga coklat 1:1, didiemin nanti dia agak ngeset gitu. Dan yang spesial juga hari ini kita nggak akan pakai krim ya, karena krim kan agak sulit ditemukan juga, mahal juga, jadi kita akan pakai susu gantinya. Oke, jadi yang kita perlukan ini pertama kita akan perlu coklat. Nah, coklatnya ini terserah, kalau aku ini suka pakai coklat yang biasa kita cemilin ya, mereknya bebas, kesukaan kalian yang apa. Aku pakai yang milk chocolate, dan juga susu, dan juga ini margarin ya. Ini tambahan juga biar teksturnya lebih bagus karena kita nggak pakai krim. Nah, ini boleh banget ya coklatnya dicampur antara dark chocolate sama milk chocolate supaya nanti ganasnya nggak kemanisan. Lalu yang kedua ini untuk sponge cake-nya, base-nya telur yang akan dikocok sama gula. Lalu kita akan perlu minyak, vanilla ekstrak, lalu ada chocolate powder, tepung maizena atau pati jagung, baking powder, perisa kopi atau kalian bisa ganti juga pakai kopi saset yang instan yang tanpa ampas ya. Dan pastinya kita akan pakai ini terigu segitiga biru ya. Ketiga ini untuk fla kopinya, kita akan perlu kopi susu saset tanpa ampas ya, jadi jangan yang ada ampas. Telur, susu, dan juga tepung maizena. Dan aku akan tambahin juga kental manis, rasanya nanti lebih creamy lagi dan kita nggak perlu tambahan gula. Terus kalian kalau misalnya yang nggak suka kopi juga bisa bikin nih si fla-nya itu pakai yang rasa susu aja ya, takarannya juga sama persis. Yang terakhir ini kita akan bikin crumble-nya. Nah, crumble-nya ini cukup simple juga. Pertama kita akan perlu butter atau margarin ya, terus kelapa kering, gula, dan pastinya tepung kunci biru ya. Nanti bedanya segitiga biru sama kunci biru kita bahas ya di tengah video. Nah, untuk whipped ganache-nya ini kita pertama akan panaskan dulu liquidnya, susunya ya, dan juga margarin. Lalu di tempat terpisah kita akan potong-potong coklat. Nah, ini boleh banget ya coklatnya dicampur antara dark chocolate sama milk chocolate supaya nanti ganasnya nggak kemanisan. Kita taruh ke dalam wadah, lalu kita akan tuang susu panasnya itu ke dalam wadah tersebut dan kita akan aduk rata sampai semuanya meleleh dengan baik. Nah, kalau udah ini kita akan diamkan cukup lama ya, 2-4 jam sampai dia udah jadi lengket gitu, ngeset, baru nanti bisa kita aduk ya. Jadi bisa bikin juga sehari sebelumnya juga bisa. Oke, yang kedua ini kita akan bikin sponge cake-nya ya. Jadi ini emang base-nya yang kita kocok duluan telur. Jadi kalau sponge cake itu kan dia macam-macam ya, ada yang
bikin pakai putih telurnya, terus ada yang base-nya butter cake dulu, butter yang dikocok dulu sama gula. Nah, ini kita bikin yang telurnya dulu. Nah, sebelum kita kocok telurnya, ini kalau misal kalian pakai kukusan, kita akan panasin dulu kukusannya, dan kalau kalian pakai oven, ini kita akan panasin dulu ovennya ya. Sekarang kita akan kocok telurnya dengan gula sampai dia mengembang dan juga pucat kayak gini. Kalian kalau misalnya mau lebih anti gagal, boleh juga tambahin SP. Kalau udah, ini kita akan masukkan minyak dan juga perasa vanila, perasa kopi. Atau kalau kalian pakai bubuk kopi yang instan juga boleh dilarutin dulu gitu ya sama air, sedikit banget airnya, lalu kita campur sekarang. Ini sekarang kita akan campurkan bahan-bahan keringnya yang akan kita ayak. Chocolate powder, tepung maizena, baking powder, garam, dan pastinya kita akan gunakan ini, tepung segitiga biru. Terus kita akan ayak dan juga kita akan aduk ya perlahan supaya nanti telurnya dia nggak kolaps lagi. Nah, kalau udah, kita akan kukus 20-25 menit sampai dia matang ya. Kalau misalnya mau di oven, panggang aja di 180 derajat, tipis aja ya. Kalau misalnya tipis itu 12 menit juga dia udah biasanya udah matang. Cuman kalau tebal mungkin bisa sampai 20-30 menit. Nah, sekarang kita akan bahas nih perbedaan tepung segitiga biru sama tepung kunci biru ya. Kita kan yang kita tahu tuh kalau tepung segitiga biru itu all purpose, serbaguna. Dan kalau yang kunci biru itu protein rendah ya, bisa untuk cookies gitu. Untuk cake itu cocok banget, walaupun pakai yang all purpose atau segitiga biru juga kita bisa nih bikin cake kayak gini gitu. Cuman biasa kan kalau misalnya bikin cake tuh kita maunya yang bener-bener fluffy, lembut, bukan yang kalau ditarik tuh kenyal ya. Tapi kalau misalnya cuman punya segitiga biru di rumah, ini kan namanya serbaguna, jadi tenang aja bisa dibikin apapun. Oke, sekarang kita move on ke komponen selanjutnya. Ini kita akan bikin fla kopinya. Ini kita akan panaskan susunya, lalu kita akan campur juga telur, kopi instan, dan juga tepung maizenanya, kita aduk rata. Nah, kalau susunya udah simmering kayak gini, kita akan gabungin ke yang campuran telur tadi dan kita akan masak kembali ya. Oh ya, jangan lupa juga ini kental manisnya kita campurin dan kita akan aduk rata. Apinya tetap diperhatikan ya, jangan terlalu besar, nanti dia takutnya kerdel atau gumpal atau gosong bawahnya. Nah, untuk yang fla susu juga ini prosesnya sama persis. Yang paling penting juga ini pada saat masaknya kita jangan terlalu besar apinya ya. Nah, kalau udah kental kayak gini, kita akan masukkan ke dalam wadah dan kita akan tutup dengan plastic wrap atau boleh juga diplastikin gitu ya, supaya nanti nggak berkerak atasnya. Terus kita akan biarkan sampai dia dingin. Sekarang kita akan bikin cookie crumble-nya. Oke, yang pertama ini kita akan aduk dulu butternya atau margarin ya, sama gula ya. Nah, kita kasih sedikit garam juga supaya lebih gurih. Lalu kita akan tuang kelapa keringnya. Dan pastinya kita akan masukin juga tepung terigu kunci biru. Nah, ini aku mau kasih sedikit tips juga. Biasa kan ini juga kalau misalnya di komentar gitu di video-videoku tuh banyak juga yang menanyakan tentang takaran sendok makan ya. Nah, jadi kalau sendok makannya tergantung nih yang kalian pakai apa. Misalnya sendok makan biasa gini, atau bisa juga ukuran tablespoon yang seperti ini ya. Ini kan pastinya juga berbeda, jadi nggak bisa dipukul rata sendok makan tuh semua sama. Nah, kita ngomong dulu kalau yang kayak gini, ini biasa emang lebih stabil ya, lebih akurat, satu sendok dan sendok lainnya tuh sama. Ini caranya, kita ambil munjung, terus kita akan ratakan, jangan ditekan, jangan didedet, ratakan aja kayak gini. Biasa ini ukurannya berarti 1 sendok makan tepung ya. Untuk gramasinya, biasa kalau 1 sendok makan kayak gini sih antara 8 sampai 12, tapi most likely biasa kalau kayak gini tuh 10 gram ya, 1 sendok makan yang ukuran. Nah, tapi ada juga nih kalau misalnya yang cuman punya sendok makan kayak gini, ini juga bisa sendok makan yang ukurannya biasa ya, yang bukan yang lebih gede gitu. Nah, kalau sendok makan munjung tuh biasa kita ambil yang banyak banget kayak gini. Nah, ini biasa sekitar bisa 15-20 gram. Cuman kalau misalnya kalian ambilnya sendok makan normal gini, ini juga sama. Dia kurang lebih 8-12 gram ya, anggap aja 10 gram gitu. Cuman jangan terlalu munjung, jadinya segini gitu. Nah, dan juga banyak resep tuh yang kita emang pakai tepung terigu khususnya tuh emang sedikit ya. Nah, sisanya ini mungkin kalau misalnya ibu-ibu di rumah khawatir tentang kutu gitu ya, atau nggak takut berjamur, takut
kualitasnya menurun. Nah, jangan khawatir. Tipsnya sebenarnya cukup gampang. Nah, kalau misal kita menyimpan sesuatu tuh kita harus menghindari kontaminasi ya. Banyak kontaminasi, ada jamur, ada bakteri. Salah satu cara yang paling gampang itu kita emang taruhnya pastikan di tempat yang kedap udara ya. Jadi nggak banyak udara keluar masuk gitu. Kalau bisa makin kedap makin baik. Bisa juga dimasukin ke dalam kulkas gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kayak gini, ini kan kita harus tutup nih. Bisa juga sih bolonginnya jangan sebesar ini ya, sedikit aja gitu kan. Terus kita akan lipat-lipat. Kalau misalnya ada penjepit, itu boleh pakai penjepit. Terus kita pastikan masukkan lagi ke wadah yang emang kedap udara ya, ke toples gitu. Terus kalau misalnya ngambil pakai sendok atau wadah, nah itu nggak boleh ada air sedikit pun ya, karena air itu adalah sumber kehidupan bagi bakteri pastinya ya. Jadi sendoknya pastikan bersih gitu kan, jangan bekas ngambil mentega atau nggak bekas ngambil susu masuk ke sini terus ininya disimpan. Nah itu pastinya juga takutnya nanti malah terkontaminasi, jadinya sayang gitu kan. Terus selain itu juga walaupun misalnya kita udah yakin nih kita masukin ke wadah kedap udara, tapi lebih baik sih kita hindari ke direct sunlight atau matahari yang secara langsung, dan juga bahan-bahan lain yang beraroma tajam gitu, karena itu biasanya kalau tepung terigu gini tuh dia bisa menyerap bau juga ya, misalnya durian, terasi gitu kan. Nanti kayak kalian bikin cake tapi baunya terasi gitu kan, kayak nggak banget ya. Oke, yang terakhir ini untuk cookie crumble-nya, kita akan masukkan aja ke dalam wajan kayak gini. Kita nggak akan oven, ini bakalan cepet juga. Terus kita akan panggang perlahan di api sedang dulu ya. Nanti kalau misalnya udah mau matang kita kecilin apinya. Nah ini kita akan aduk-aduk aja kayak gini sambil ditekan-tekan dikit nggak apa-apa ya. Terus kalau udah mulai kering dan memisah juga kayak gini, ini kita akan kecilin apinya ya. Kita akan masak perlahan, kurang lebih 5-10 menit dia bakalan kering. Tuh ini warnanya juga dia udah sedikit kecoklatan. Ini kita akan matikan api sambil terus diaduk ya. Nah kalau udah ini kita akan biarkan aja sampai bener-bener crunchy ya. Nah ini kalau masih panas kalian coba, emang belum terlalu crunchy, tapi dia kalau udah dingin dia bakalan crunchy. Sekarang kita akan siapkan ganasnya. Nah ini ganasnya dia udah set ya. Lalu sebagian akan aku sisihkan untuk toppingnya nanti ya. Untuk yang paling atasnya itu kita nggak akan whip. Lalu sekarang kita akan kocok sampai dia mengembang ya. Ini teksturnya akan jadi lebih ringan kalau masuk mulut. Oke, ini aku akan bikin dua. Yang satu nanti yang pakai vanilla fla, yang satu lagi kita pakai fla kopi. Kita akan slice dulu bolu kukusnya ya. Boleh bagi 3, boleh bagi 4. Kalau mau lebih tipis-tipis boleh bagi 4. Terus paling bawah ini aku kasih cookie crumbnya. Lalu kita akan siapkan 2 wadah. Kalau udah, baru kita akan masukkan si bolu coklatnya ya. Terus supaya nggak kering bolu coklatnya, ini kita boleh olesin aja sama fla. Kalau nggak bisa juga pakai simple sirup ya. Terus kalau udah, kita akan taruh whip ganache-nya. Lalu kita akan layer lagi pakai bolu coklatnya. Dan kalau udah, ini yang paling tengah aku akan taruh fla ya. Nah ini fla yang satu yang vanilla, yang satu lagi yang kopi. Lalu kita akan lanjut layer sampai selesai. Dan terakhir, ini tadi kan kita udah pisahin sedikit ganache-nya. Aku ini udah lelehin di microwave kurang lebih 20 detik. Jadi jangan sampai panas ya, nanti dia bakal split. Dan kalau udah, ini kita taruh aja dan kasih topping sesuai selera. Ini tuh dia coklatnya berasa tapi dia masih light ya, jadi teksturnya juga light gitu kan, karena tadi kita iris bolunya juga dia tipis-tipis. Itu juga penting ya untuk membentuk si mouthfeel-nya tuh yang enak gitu ya. Nah, jadi yang bikin spesial juga ini pastinya si krim yang kita bikin tadi kan kita pakai whipped ganache ya. Jadi buat kalian yang bosen misalnya pakai whipped cream doang gitu frostingnya, atau pakai buttercream yang terlalu lengket, nah bisa coba whipped ganache ini. Dia bodinya dapat ya, jadi maksudnya rasanya tuh penuh tapi tetap ringan, nggak enek ya. Jadi bisa banget dicoba untuk bikin birthday cake juga bisa, atau nggak untuk topping cupcake dan lain-lain.
Nah, dan juga kalau misalnya kita bikin dessert, layered dessert kayak gini, kita kalau misalnya mau biarin sampai besok itu bakalan lebih enak lagi. Kenapa? Karena kan dia teksturnya juga dia udah makin set gitu. Rasanya juga aromanya si sponge cake-nya dia udah makin meresap flaknya gitu. Nah, itu pastinya juga mantep ya, bisa juga nih buat jualan jadinya. Oke, kalau gitu thank you for watching dan jangan lupa juga ya untuk selalu stok tepung terigu yang sudah teruji kualitasnya. Dan jangan lupa juga kalian untuk ikutan ini THR Bogasari. Untuk info selengkapnya juga kalian bisa cek di description box, dan untuk mendapatkan produk-produk Bogasari pastinya bisa juga nih sekarang kalian dapatkan di e-commerce kesayangan kalian. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag Devina Herman @devispantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.